Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami hari ini. Jangan bosan-bosan ya. Silahkan komen, like, dan share. Nah, hari ini kita mau buat jus dari slow juicer yang kita beli di aplikasi Oren. Kebetulan ini sebenarnya belinya dari sekitar seminggu yang lalu, cuman sempat ngadat, sempat tidak menyala, dan ternyata penyebabnya itu karena ada bagian yang tidak klop atau belum klop pemasangannya. Nah, itu yang saya tunjuk tadi. Untuk pemasangannya sendiri ternyata memang harus itu yang saya tunjuk, tanda panah yang putih-putih itu benar-benar harus sejajar gitu. Nah, kemudian yang di atas ini juga harus sejajar pemasangannya. Nah, jangan lupa untuk penggilingannya itu dipasangnya, ditekan ke dalam sampai terdengar bunyi klek. Nah, yang terutama adalah pada saat penguncian ini nih, untuk bagian atasnya ada tanda panah 2 yang sejajar, itu harus di klik ya, digeser. Nah, ini part terpentingnya. Sebelumnya ini kan saya masangnya hanya sampai seperti ini posisinya. Nah, ternyata kemudian harus sampai benar-benar masuk ke dalam itu. Seperti ini posisinya. Nah, mari kita coba nyalakan. Oke, berhadapan seperti itu. Lihat, perhatikan posisi tanda panah, ini dia. Nah, oke, kita tes nyala. Kalau belum nyala, itu tandanya belum benar-benar masuk sampai di dalam. Nah, ternyata belum nyala, guys. Kita ya, itu digeser lagi. Nah, itu mati lagi. Nah, benar-benar memang belum tadi terpasang yang bagian yang mirip bulan sabit tadi ya. Jadi ini kita geser lagi. Kita ya seperti itu. Jadi pada saat digeser bagian yang terdengar bunyi klek tadi, yang di bagian putih agak yang mirip kayak tempat pegangan. Nah, kalau sudah pas pemasangannya, itu lampu indikatornya akan menyala. Kalau lampu indikatornya sudah menyala, itu pertanda juicernya sudah siap digunakan. Nah, itu seperti itu. Jadi untuk penggunaannya sendiri, tombol tuas yang mirip bola-bola itu digeser ke sebelah kanan seperti itu. Dan ini lumayan tidak bising suaranya. Dulu pernah saya beli juicer yang merek P itu, cuman agak berisik dan bodinya agak kurang kokoh, tapi emang mungkin karena harganya lebih murah. Jadi ini untuk harga di bawah 1 jutaan ini cukup worth it lah ya. Ini ampasnya lumayan kering dan bunyinya juga tidak berisik dan lumayan kokoh, tidak bergetar ke mana-mana pada saat digunakan. Jadi itu. Ini untuk sekitar 1 kilo wortel ini kayaknya tadi, atau kurang sekitar. Jadi kita perhatikan ini ampasnya kering, lumayan kering, dan ini yang hasil yang kita dapat. Kita akan tuang. Nah, ini ampasnya lumayan kering. Ini kerucil bantu. Oke, seperti itu guys. Sebenarnya kalau mau yang agak halus, lebih halus lagi, bisa disaring lagi. Ini sekitar 200 ml kayaknya. Oke guys. Ini kan tadi pas dingin-dingin jadi segar nih kelihatannya. Oke, dan ini kita sudah buka kembali dan ini sudah dibersihkan. Jadi ada bawaan sikat kecilnya yang kita bisa gunakan untuk menyikat sela-sela kecil atau ruas-ruas kecil yang tidak bisa dijangkau oleh air atau tangan atau sponge pencucinya. Itu dia. Terus untuk badannya ini cukup dilap-lap pakai tisu. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi ini yang menentukan mesinnya nanti nyala atau tidak, karena sebelumnya saya pada saat tidak menyala itu sudah 2, 3, 4 hari dicek-cek
tidak menyala juga, ternyata memang karena belum pas, belum klik. Jadi perhatikan ini, pertama kita pasang dulu yang bagian tempat penyaringannya, penampungan air dan ampas-ampasnya. Nah, ada tanda panah, perhatikan harus sejajar seperti ini. Terus kemudian untuk penyaringnya pun ada tanda panah yang harus pemasangannya sejajar dengan tempat penampungannya ini. Ada di sebelah kiri. Nah, dia akan sejajar dengan corong atau saluran untuk keluarnya jus itu seperti itu. Nah, perhatikan. Jadi dipasangnya, diklik-klik, digeser-geser seperti ini sampai terdengar bunyi klik. Nah, ini dia udah. Yang berikutnya adalah untuk pemasangan penggilingnya. Nah, untuk penggilingnya ini juga dipasangnya itu agak didorong ke bawah, jadi sampai terdengar bunyi klik lagi dan tidak goyang-goyang lagi. Nah, perhatikan ini udah ya. Nah, kalau masih goyang seperti ini tidak apa-apa, yang penting tidak geser lagi. Nah, ini udah. Terus perhatikan tanda panahnya itu sejajar dengan mulut pipa atau corongnya, ini dia. Dan ini juga seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah pemasangan tutup atasnya. Nah, ini itu ada ya diputar sampai terdengar bunyi klek begitu. Nah, perhatikan ini harus sampai di sana, sampai benar-benar mentok. Nah, itu. Kalau sudah seperti ini pasti menyala. Karena sebelumnya memang saya pasangnya belum seperti ini. Jadi tidak menyala. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.